Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Taruni Anissa Khairala dari Politeknik Penerbangan Indonesia Julu, program studi D3 Teknik Mekanikal Angkatan 11 Bravo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang ground support equipment. Tonton terus video ini sampai akhir ya teman-teman. GSE adalah alat-alat bantu yang dipersiapkan untuk keperluan pesawat udara ketika di darat pada saat kedatangan dan atau keberangkatan, pemuatan dan atau penurunan penumpang maupun kargo. GSE biasa ditemukan di suatu bandar udara. Terkadang berada di jalur area pelayanan terminal. Dinamakan ground support equipment karena peralatan ground handling ini dapat mendukung operasi pesawat ketika berada di darat. Adapun fungsi umum dari peralatan ini meliputi ground power operation, aircraft mobility, dan loading operation. GSE terdiri dari dua kategori. Yang pertama yaitu GSE motorized dan yang kedua yaitu GSE non-motorized. Video ini merupakan contoh dari kegiatan di bandar udara yang menggunakan ground support equipment. Yang pertama, kita bahas GSE motorized. GSE motorized adalah GSE yang dalam operasionalnya ditangani atau dihandle oleh seorang operator, yang kita sebut sebagai GSE operator. Nah, GSE motorized ini dibagi lagi menjadi beberapa macam, teman-teman. Aircraft refuelers atau fuel truck dapat mengangkut bahan bakar sekitar 10.000 US gallons. Fuel truck memiliki alat pemompa, penyaring, selang karet, dan peralatan lainnya. Sebuah fuel card bergerak ke pipeline network untuk menyediakan bahan bakar pesawat. Namun, fuel truck harus mengisi bahan bakar kembali secara berkala. Tugs and tractors memiliki beberapa fungsi dan tujuan di dalam memberikan pelayanan pendukung di darat. Mereka digunakan untuk menarik atau menggerakkan alat-alat ground support yang mengalami kerusakan, termasuk baggage cart, air conditioning unit, air starter unit, lavatory carts, dan peralatan lainnya. Sedangkan untuk pushback tugs and tractors biasanya digunakan untuk menarik pesawat dari runway menuju apron atau sebaliknya. Tugs ini sangat bertenaga karena memiliki mesin yang besar. Pushback tugs juga bisa mendorong pesawat dalam beberapa situasi, seperti mendorong ke hanggar. Ukuran tugs disesuaikan dengan ukuran pesawat. Beberapa tugs menggunakan tow bar sebagai penghubung antara pesawat dengan tugs itu sendiri. Selama menarik, tugs menggunakan gear secara perlahan agar mempermudah dalam menarik pesawat. Ground power unit adalah kendaraan yang mampu menyuplai tenaga ke pesawat yang sedang berada di parkir area. Ground power unit juga memungkinkan dapat menyuplai jetway, mempermudah suplai energi listrik ke pesawat. Energi listrik akan dibawa dari sebuah generator yang disambungkan ke pesawat lewat kabel yang sangat tebal. Kabel penghubung ini adalah standar untuk semua pesawat. Kontainer loader digunakan untuk loading dan unloading kargo yang berada di kontainer atau di palet. Kontainer loader memiliki dua peron yang secara bebas mengangkat dan menurunkan. Kontainer dan palet saat di loader digerakkan dengan built-in rollers atau roda dan diangkut ke pesawat melewati peron. Air starter unit adalah sebuah kendaraan yang dilengkapi dengan mesin gas turbin yang dapat menghasilkan udara untuk proses starting engine. Selama kompresor tidak bisa bekerja sendiri mengantarkan udara yang cukup,
udara disediakan oleh air starter unit. Air starter unit mengeluarkan udara dengan selang yang didekatkan ke pesawat. Portable water trucks adalah kendaraan khusus yang mengisi drinking water di tangki pesawat. Air disaring dan dilindungi dari beberapa elemen selama tersimpan di kendaraan. Sebuah pompa di kendaraan membantu menggerakkan air dari kendaraan ke pesawat. Bedanya dengan lavatory service truck, truk ini tidak berisi apa-apa atau kosong. Lalu, kotoran yang tersimpan di tangki lavatory pesawat akan dibersihkan dengan kendaraan ini. Setelah tangki dibersihkan, kemudian diberikan campuran air dengan disinfecting concentrate yang biasa disebut dengan blue juice. Namun, beberapa bandar udara memiliki lavatory carts yang lebih kecil dan harus ditarik oleh penarik. Catering vehicle digunakan untuk loading makanan dan minuman yang baru untuk penumpang dan kru. Selain itu, ia juga dapat digunakan untuk unloading minuman dan makanan yang tidak habis terkonsumsi. Catering vehicle terbuat dengan lifting system, platform, dan electro-hydraulic control mechanism, sehingga kendaraan dapat mengangkat dan menurunkan level ketinggian, serta peronnya dapat digerakkan ke depan pesawat. Belt loaders adalah kendaraan yang menyediakan movable belts untuk loading dan unloading baggage dan kargo. Sebuah belt loaders digerakkan untuk membuka ruang di bawah pesawat yang dikenal sebagai bin atau pit. Belt loaders banyak digunakan pesawat kecil yang tidak dapat menggunakan kontainer. Baggage tersimpan tanpa kontainer melainkan dengan bulk loading. Passenger boarding stairs, terkadang disebut dengan tangga udara, digunakan untuk mengangkut penumpang dari darat ke kabin pesawat. Semenjak banyak pesawat yang memiliki pintu pesawat yang tinggi dari darat, tangga ini membantu penumpang naik dan turun dengan aman serta efisien. Ada beberapa tangga yang seperti eskalator, sehingga mempermudah penumpang. Ada juga tangga yang biasa saja. Banyak tangga yang dapat menyesuaikan ketinggian tangga dengan ketinggian pesawat. The anti-icing vehicle berfungsi untuk melindungi pesawat dari icing akibat tertutup salju. Dengan menggunakan kendaraan khusus yang memiliki tangan-tangan, seperti sebuah cherry picker untuk mempermudah akses masuk ke pesawat. Sebuah selang penyemprot khusus mencairkan ice pada pesawat, juga mencegah penumpukan salju selama berada di darat. Nah, itu dia tadi macam-macam dari GSE Motorized. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu GSE Non-Motorized. GSE Non-Motorized adalah GSE yang dalam operasionalnya ditarik ataupun didorong oleh alat bantu berupa traktor atau BTT. GSE Non-Motorized terdiri dari 3 macam. Choke wheel digunakan untuk mencegah pesawat bergerak ketika parkir di apron atau di hanggar. Choke wheel diletakkan di depan dan di belakang landing gear pesawat. Biasanya, choke wheel terbuat dari kayu yang keras atau karet yang keras, yang biasa disebut dengan tow bar. Baggage cart atau kereta angkut digunakan untuk mengangkut kargo, excess baggage, mail,
dan material lainnya dari terminal ke pesawat atau sorting facility. Baggage cart dilengkapi dengan sistem pengereman dengan memblok roda sehingga tidak bergerak ketika akan disambungkan dengan balok untuk ditarik. Banyak baggage cart yang dilengkapi dengan penutup, kecuali untuk bagian yang menggunakan plastik. Ia dilindungi dengan terpal sehingga items terlindungi dari kondisi cuaca. Troli untuk kontainer dan palet digunakan untuk mengangkut muatan di kontainer dan palet. Keduanya memiliki inbuilt rollers atau roll untuk memudahkan dalam mengangkut kontainer dan palet ke dalam space pesawat. Kontainer dan palet juga wajib dilengkapi dengan built-in fuse. Troli untuk kontainer memiliki pola memutar untuk membuat kontainer dapat berbalik arah secara langsung saat proses loading ke dalam pesawat. Semua bagian pada troli, baik roda, pole, sistem pengereman, dan bagian sambungan haruslah sesuai prosedur. Nah, ini yang dapat saya sampaikan sedikit tentang ground support equipment. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat membantu teman-teman sekalian dan bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Jangan lupa buat like, comment, subscribe,